Tank akuarium yang digunakan ukuran panjang 60 kali lebar 40 kali tinggi 40 cm dengan ketebalan 6 mm. Namun, saya merekomendasikan ketebalan kaca akuarium minimal 8 mm, menjaga agar tank lebih kuat dan tidak berisiko pecah. Ketinggian kaca depan sengaja dibuat lebih rendah dari yang belakang, karena paludarium pada umumnya lebih dominan ke darat ketimbang ke dalam air. Lampu yang digunakan adalah LED 22 watt dengan kombinasi warna putih dan RGB standar untuk tank ukuran 60 cm. Untuk mesin pompa air menggunakan powerhead 1600, cukup untuk ukuran tank yang digunakan. Gunakan juga filter grapple selain untuk penyaring, juga sebagai pembatas posisi mesin pompa yang akan kita tempatkan. Potong beberapa pipa bening untuk jalan arus air keluar dari mesin pompa sesuai ukuran dan kebutuhan. Gunakan kening pipa untuk menyambungkan pipa satu dan lainnya sesuai kebutuhan. Di sini, saya menggunakan dua output dari mesin pompa untuk membagi arus yang akan dialirkan ke bagian yang lain. Kurang lebih, posisi mesin pompa adalah seperti ini. Tempatkan di sudut tank agar meminimalkan space untuk hardscape. Gunakan wadah sebagai penampung air dari mesin pompa yang nantinya akan membagi arus air, juga sebagai tempat mesin kabut. Lubangi di bagian bawah sesuai dengan ukuran pipa yang digunakan, kemudian lem agar tidak ada kebocoran air. Sebagai pondasi awal, saya menggunakan bata hebel sebagai tumpuan dari susunan hardscape yang akan dibuat. Bobotnya yang tidak terlalu berat, namun bisa menyangga batu yang cukup berat. Tempatkan posisi bata pada sudut filter untuk menutupi mesin pompa, juga sebagai pembatas antara hardscape dengan mesin. Beri space antara filter dengan bata untuk penempatan media filter. Hal ini bersifat opsional. Mulai menyusun hardscape sesuai konsep yang telah kita rencanakan. Saya menggunakan batu pasir sebagai bahan hardscape, lalu menggunakan lem Korea dan tisu sebagai perekatnya. Penambahan batu apung sebagai media filter tambahan. Teman-teman juga bisa menggunakan media filter lain seperti bioring atau biobol. Letakkan media filter di space yang telah diberi jarak tadi. Tuangkan secukupnya sesuai kebutuhan.
Sekedar tips, pilih batu-batu yang memiliki tekstur yang unik atau bagus, lalu susun dan tempatkan di bagian depan yang menjadi arah pandang kita. Batu-batu yang bentuknya kurang pas bisa ditempatkan di bagian belakang atau sebagai tumpuan batu-batu yang lainnya. Perhatikan juga layout pada saat penyusunan hardscape. Posisikan setiap bagian background, middle ground, juga foreground, agar setiap batu-batu terlihat berdimensi dan tidak menghalangi pandangan kita. Penyusunan hardscape kira-kira sudah setengah progres. Pastikan setiap bagian pondasi kokoh dan kuat. Nanti output air akan berada di sini, mengalir ke arah sini, kemudian output air tambahan sebelah sini. Lalu akan dipotong agar air dalam wadah mengalir sesuai arah atau jalur air yang kita buat. Tidak lupa, saya akan membuat lubang tambahan sebagai output air tadi. Saya menyambungkan dengan menggunakan lem Korea dan tisu, karena sifatnya kuat dan efektif dalam merekatkan. Saya memastikan setiap penyambungan antara batu satu dengan lainnya merekat dengan kuat dan kokoh, agar dapat saling menopang dengan baik. Untuk melubangi pipa yang sudah terpasang, kita memanaskan pipa dengan menyolder bagian yang ingin dilubangi. Tutup bagian pipa yang terlihat dengan hardscape agar tidak tampak dan terkesan lebih natural. Tutup bagian-bagian yang kosong pada jalur output air agar nantinya air mengalir sesuai dengan yang kita harapkan.
Oke, sudah sekitar 75%. Sisanya tinggal detail-detail. Jalur air sudah dibuat yang nantinya akan mengalir ke sini. Lalu saya membuat juga bagian sini. Dan ini yang akan menjadi wadah mesin kabut atau noisemaker. Posisi mesin pompa sengaja tidak ditutup oleh hardscape. Tujuannya jika suatu waktu terjadi masalah pada pipa, kita bisa dengan mudah mengambilnya. Kita hanya perlu membuat penutup yang bisa dibuka dan ditutup kembali. Pompa yang terhubung langsung dengan wadah mesin kabut memudahkan saat pengambilan tanpa harus membongkar hardscape yang ada. Kabut akan keluar dari arah sini mengikuti aliran air yang dibuat, juga akan mengisi area sekitarnya. Menaruh mesin kabut dari belakang lalu tempatkan pada posisi yang tepat. Letakkan pada kedalaman sekitar 2-3 cm di atas permukaan air. Tujuannya agar menghasilkan kabut yang optimal. Usahakan agar ada space di sekitar mesin kabut. Juga posisikan setiap kabel yang ada agar tidak terjepit batu. Lalu tutup kembali dengan penutup batu tadi. Bisa juga menambahkan hardscape di atasnya untuk menyambungkan dekoran. Potong wadah plastik mengikuti kontur dari hardscape dan arah laju air.
Tisu yang terlihat dari penyambungan ditutupi oleh pasir halus agar menyamarkan warna, sehingga tidak terlihat seperti sambungan. Sedangkan tisu yang berada di atas nantinya akan tertutup oleh media tanam. Secara keseluruhan, hardscape telah selesai dibuat. Selanjutnya, kita tes saat paludarium terisi oleh air. Nah, ini kondisi hardscape yang sudah diisi oleh air dan kabut. Saya akan mereview kondisi output air. Jadi gini teman-teman, ternyata output air yang keluar sangat deras. Untuk itu, saya sengaja menutupnya sebagian oleh batu agar airnya tidak menyembur. Meski demikian, penutupan oleh batu tersebut tidak membuat arus air terganggu. Bagusnya, aliran air tetap mengalir tanpa menyembur keras. Di area sebelah kanan, air sudah mengalir sesuai dengan jalur yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, kabut yang telah dihidupkan bergerak mengikuti aliran air. Bagian area wadah mesin kabut hanya ditutup oleh batu tanpa dilem. Tujuannya agar kita mudah mengatur posisi mesin kabut. Jadi ada beberapa area yang tidak terkena langsung oleh arus air, seperti di sini, lalu di atas sini. Di area sini kering, namun masih terkena kelembaban air. Saya sengaja membuat area ini tidak terkena arus air. Saya tidak membuat jalur output lagi, karena nantinya akan ditempatkan tanaman yang tidak terlalu basah. Meski demikian, tanaman tetap mendapat kelembaban air dari media tanam yang hanya kita pasangkan. Area ini nanti akan diberi beberapa tanaman darat. Lalu, area yang sedikitnya terkena air akan diberi tanaman semi darat atau semi air. Khusus untuk jalur air yang mengalir deras ini, saya tidak memberi tanaman. Saya membiarkan agar terkesan lebih natural sebagai tebing air terjun.
Untuk area bawah, mungkin saya akan memberi tanaman semi air seperti Bucephalantha, Anubias, atau Microsorghum macadamia. Karena tanaman seperti itu, jika nantinya berada di dalam air, masih bisa hidup dengan beradaptasi menghasilkan daun air. Secara keseluruhan sudah sesuai ekspektasi, meski ada beberapa yang miss seperti area yang tidak terlalu terkena cahaya. Mungkin saya akan mengganti lampunya sewaktu-waktu dengan yang lebih terang. Untuk dasar tank, saya akan menambahkan thiacen atau pasir kosmetik agar menambah kesan natural. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton proses pembuatan hardscape Paludarium. Proses selanjutnya ada di part 2, so don't miss it.